Nah, terus berat badan saya malah jadi di bawah 40. Padahal kurang. Waktu di Hermina saya itu 50 kilo. Nah itu penyebabnya itu Pak. Saya sudah konsul tapi tidak ada jawaban yang pasti. Mungkin dengan kesempatan ini saya mohon mungkin Bapak bisa menjelaskan kenapa saya bisa gitu Pak, dengan tekanan darah turun terus sampai turun dengan berat badan turun juga. Padahal maaf Pak, sebelumnya saya sudah diambil sum-sum tulang belakang. Itu waktu itu bulan Januari. Di bulan Januari saya di BMT. Dan saya ini disebut insomnia aplastik. Anemia aplastik. Anemia aplastik. Jadi katanya fungsi dapurnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, mungkin apakah saya harus makan apa gitu Pak? Sebetulnya saya konsumsinya buah bit dengan buah naga. Konsumsi saya saat ini, tapi untuk makan dan tidur tetap seperti di Hermina dulu, sama. Kekurangannya di situ. Jadi walaupun saya sudah disarankan makan harus setiap jam itu saya dokter, tapi tetap aja nggak bisa. Kalau makan dengan tidur tetap kurang. Dan terima kasih Bu Pak. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Jadi berarti kalau anemia ini udah clear ya, jadi anemia aplastik. Jadi anemia aplastik itu suatu kondisi terjadi aplasia. Jadi aplasia itu bentukannya kurang. Dan jadi dari tiga seri darah kita kan ada darah putih atau leukosit, ya sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah pembekuan atau trombosit. Nah, orang anemia aplastik 3 seri itu tertekan ya, produksinya turun. Dan kita sebut dengan aplasia. Ya, itu produknya biasanya memang betul ya di sum-sum tulangnya. Jadi yang memproduksi daripada sel-sel darah itu sum-sum tulang ya. Ada yang BMP itu di fungsi sum-sum tulang yang diambil cairannya. Dicek di bawah mikroskop. Ternyata sel-selnya semua. Jadi pabriknya memang yang bermasalah. Jadi memang harus diobati oleh ahli hematologi ya. Hematologi itu ahli darah, ahli rumah sakit Hermina itu dan terminta ahli darah. Dan mereka akan menentukan target atau obat apa yang diberikan kita. Yang kedua adalah tekanan darah yang rendah. Tekanan darah yang rendah itu mungkin karena anemianya. Ya, jadi anemia yang bergula karena adrenal set eritrosit saudara itu akan mempengaruhi tekanan darah. Tapi nggak apa Bu, kalau dalam dunia kardiovaskular, kalau dunia jantung dan pembuluh darah, kami lebih suka agak rendah. Kami tidak menyebutkan bahwa tekanan darah rendah itu faktor resiko untuk jantung dan pembuluh darah enggak. Ya, maksud darah tinggi. Ya, mungkin kalau sudah rendah betul baru ada simptom ya atau gejala. Selama ibu tidak punya gejala, tekanan darah rendah itu tidak menyebabkan kerusakan di organ yang lain. Tapi kalau memang tekanan darah itu sudah membuat ibu bergejala, ya ibu nggak nyaman, misalnya pusing, munyet atau apa, itu sebaiknya memang dikonsultasikan lagi. Mungkin salah satu penyebabnya anemia. Jadi kalau misalnya orang aplastik itu kan dia berkala gitu berarti turun lagi, transfusi lagi, turun lagi, karena memang pabriknya udah nggak bisa produksi secara normal lagi. Jadi kalau misalnya sudah anemia jangan terlalu lama, jadi biarin itu harus transfusi karena kalau lama anemianya Irma, apa kabar? Ya, terima kasih dikasihnya, masih ingat koordinatnya. Said. Obatnya akan diberikan sama dokter hematologi darahnya. Nah, tapi cek HB-nya coba harus tinggi. Ya, kalau sudah turun, itu darah nanti harus habis. Ya, oke seperti itu. Ya, mungkin masih ada. Masih ada yang mau ditanyakan kesempatan ini. Ada dulu. Di depan. Kenalkan Pak, nama saya sudah tinggal Hamzah. Sudah pensiun sekitar 12 tahun. Umur saya 70 Pak. Alhamdulillah masih sehat ya. Wah, hebat. Hanya satu Pak.
bagaimana cara untuk menaikkan tensi. Ya katanya makan santai atau saya makan tapi tetap tidak bisa itu, tetap kayak gitu. Nah, cara yang paling baik itu. Padahal saya kalau menurut sejarah kata turunan, ibu saya darah tinggi, bapak saya darah tinggi, tapi saya darah rendah. Ya. Dan tadi dijelaskan bahwa porsi makan kalau umur sudah tua itu lebih banyak makan serat-serat Pak ya. Pada itu yang 50% lalu karbohidrat, protein dan maknya. Nah kalau anak-anak bagaimana Pak? Oh, gitu. Ya, yang katakanlah anak baca, karena saya punya cucu juga. Oh, iya. Ya, itu saja Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih ya. Yang mungkin tepuk tangan dulu buat siapa? Suratina. Suratina. Suratina cuma punya problem itu ya, yang lainnya nggak ada penyakit. Ya, jadi mungkin tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Kita di bidang kedokteran punya satu istilah sekarang, ada istilahnya success aging. Jadi success aging itu adalah orang-orang geriatri yang usianya tua. Usia geriatri itu sekarang dibatasi pemerintah saat usia 60 tahun. Mulai geriatri, 60 tahun ke atas itu geriatri. Success aging itu adalah usia 60 tanpa komorbid atau penyakit kronis. Ya, itu yang sukses, dibilang aging, orang tua yang sukses. Kami mencari orang tua yang mungkin kayak ibu ya, yang nggak punya penyakit kronis seperti itu ya. Jadi ada kriterianya, ya. Nggak banyak yang sukses aging. Ibu, alhamdulillah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, tensi rendah itu tadi Bu. Tensi rendah itu jangan takut. Tensi rendah yang mohon ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ini cuma berbahaya kalau kita punya sakit jantung atau gagal jantung. Kalau ada gagal jantung, tensinya drop, itu berarti be careful, kita menuju ke shock kardiogenik namanya. Ya, shock karena jantung, itu bahaya. Tapi kalau kita normal, nggak ada jantung, nggak apa-apa. Saya kalau ditawarin mau tensi tinggi atau rendah, saya pilih rendah. Ya, jadi bedakan tensi rendah dengan shock ya. Jadi saya kalau ngajar mahasiswa nih, kalau misalnya residen atau mahasiswa saya yang usia malam-malam, dok tensinya cuma 90/60. Pertanyaan saya pertama adalah, perfusinya cukup gak ke jaringan vital? Ngerti? Tekanan darah itu adalah berguna untuk menekan si jantung, sehingga perfusi daripada darah itu ngalir ke semua organ vital. Organ vital apa? Otak, ginjal, jantung, mata, seperti itu. Kalau perfusinya cukup, berarti dia oke, gak apa-apa dengan tekanan segitu. Contoh nih, kalau dia kurang perfusi ke organ-organ yang vital tertentu. Misalnya, organ tensinya turun, mulai penurunan kesadaran, dia mulai nggak sadar nguyang, nah itu berarti perfusinya kurang ke otak. Berarti dia memang butuh treatment. Misalnya ke jantung, tiba-tiba tensi turun, mulai nyeri dada, mulai nyesek dia, tensinya cuma 60-70. Nah itu baru kita bilang shock. Jadi yang berbahaya itu shock, bukan hipotensi. Kalau hipotensi belum tentu shock, tapi kalau shock pasti hipotensi. Jadi kalau cuma hipotensi top, kemudian ke organ-organ utama tubuh kita oke, ya perfusinya, supply-nya nggak apa-apa, jangan takut. Biarlah, nggak usah dimakan si daging kambing, daging apa ya, nanti justru kolesterol. Biarin aja. Kalau ibu 100, pengalaman saya kalau perempuan biasanya tensinya relatif lebih rendah ya dari laki-laki ya. Jadi ada apa-apa. Kalau ibu 100 ibu masih bisa jalan, masih bisa kerja, nggak ada keluhan, nggak usah dioper atlet. Karena biarin aja. Dan makanya tetap harus sehat. Kemudian pertanyaan kedua, tadi kalau untuk yang kita, jadi yang saya bilang T tadi itu adalah untuk yang kita yang sudah selesai masa pertumbuhan. Ya. Jadi kalau kita kan nggak butuh lagi nak nunggu ke badan lebih tinggi, rambut lebih panjang, gitu-gitu ya, tulang-tulang lebih apa gitu ya, itu nggak perlu lagi. Jadi kita cukup maintenance kita, makanya kita pola makannya T tadi, ya. Tapi kalau lagi masa pertumbuhan Bu, monggo, justru harus bergizi, justru harus seimbang, karbo, lemak, protein, cari yang butuh makanan yang ini. Jadi jangan takut. Jadi kalaupun misalnya dia kelebihan nih bahasanya, paling dia agak jenuh, paling dia misalnya agak terlalu tinggi karena kelebihan itu tadi, ya. Jadi nggak usah terlalu strict, justru kita pilih makanannya seimbang, ya. Nggak usah harus banyak sayur, nggak usah. Ya, protein yang ditinggikan gitu ya, karbo sama lemaknya seimbang, sayurnya seimbang. Kalau bisa 5% sempurna. Kalau untuk anak-anak itu. Tapi kalau untuk kita pun kita harus strict ya, karena kita sedang maintenance dan kita nggak lagi bisa pertumbuhan. Ya.
Oke, luar biasa ya ibu kita. Pantas beliau mendapat 2 periode. Jangan-jangan nanti beliau lagi nanti. Oke, masih ada?